Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita selesai dengan tampilan show tweet, kita akan buat dulu untuk rancangan database dari komentar ya. Oke, jadi kita bisa masuk text editor, kita buka terminal, dan di sini kita bisa buat perintah php artisan make model ya. Kita langsung gunakan model aja. Karena dengan menggunakan model ini, kita juga bisa sekalian membuat migration-nya dengan tambahan flag main m seperti ini ya. Model comment main m seperti ini. Oke, kita sudah sukses untuk bikin migration-nya dan modelnya juga. Kita masuk ke migration, control klik. Oke, kita tambahkan di sini. Jadi yang perlu kita tambahkan apa aja sih untuk di sini? Yaitu tentu aja identifier atau ya yang menandakan bahwa tweet ya sebuah tweet itu atau komen untuk tweet apa ya. Jadi yang dikomentarin itu tweet yang mana gitu ya. Jadi untuk apa istilahnya ya identifikasinya ya untuk ya ini komentar untuk tweet yang dengan ID berapa gitu ya. Jadi ini kayak ya relasi gitu ya, relasi nanti kita bahas juga. Terus tentu aja kita juga punya relasi ke user ID supaya tahu nih siapa sih usernya yang komentar gitu ya. Nah lalu yang terakhir itu ada kita buat string aja ya atau teks bisa panjang ya, bebas ya. Ini kita gunakan message atau kita beri nama message seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita cukup ya. Jadi ya untuk komentar apalagi gitu ya. Cukup ini aja dulu ya. Jadi ada tweet ID, ada user ID, kemudian pesannya seperti itu. Kalau sudah buka terminal lagi, kita jalankan php artisan migrate ya. Oke, kita sudah bikin comment table. Oke, kita coba cek di sini database tweet. Nah, sekarang saya punya tabel comments ini ya, dan di sini strukturnya sudah muncul gini ya. Ada ID, tweet ID, user ID, message seperti itu. Nah, sekarang kita buat relasinya dulu ya. Jadi kita setup untuk relasinya terlebih dulu. Kita masuk ke model comment. Nah, comment ini itu belongs to ya. Belongs to itu kayak ya dia itu bergantung atau nyambung ke tweet mana gitu ya. Public function, tapi sebenarnya ini nggak kita perlukan sih ya. Yang kita perlukan nanti malah usernya ya. Oke, kita return this belongs to tweet ya. Class. Oke, di sini kita nggak perlu import karena tweet ini ada di dalam satu namespace ya. Karena sama-sama di model ini, jadi kita nggak perlu kayak use app models tweet itu nggak perlu. Oke, kita copy yang tweet ini, kita ganti dengan user ini ya. Nah, kemudian ini relasinya atau modelnya tentu juga kita sesuaikan dengan user. Jadi, nah ini untuk nanti misalnya kita nampilin tweet dari komen bisa, cuman nggak perlu sih sebenarnya. Yang lebih perlu ya ini ya, menampilkan user yang komentar nantinya. Nah, sekarang yang perlu itu adalah malah di tweetnya ini. Nah, di tweet ini kita punya banyak komen ya. Jadi relasinya itu one to many. Jadi satu tweet bisa punya banyak komentar. Function comments, karena dia bisa punya banyak comments, maka di sini kita gunakan plural ya. Return this has many. Dan ini kita gunakan comment ya. Kelas seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menambahkan komentar ke dalam tweetnya? Ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya. Jadi yang kita pelajari sebelumnya ya kita harus punya controller ya. Nah, di sini kita bisa buat controllernya php artisan make controller. Kemudian kita beri nama mungkin comment controller boleh. Nah, karena comment controller ini kayaknya
kita cuma butuh 2, jadi kita nggak pakai resource ya. Karena nggak 2 sih ya, ada delete juga. Mungkin kita buat dengan resource. Nah, cara gampang untuk bikin resource itu dengan flag main R ini. Jadi kita sudah akan dapat semua metode-metode yang kita butuhkan nantinya. Atau ya kalau butuh resource itu kita sudah dapat semuanya. Kita buat ya dan kita buktikan, kita buka di sini. Nah, kita punya metode index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Jadi kita nggak perlu nulis satu per satu. Jadi kita sudah punya semuanya. Nah, sekarang karena kita sudah punya formnya, kita nggak butuh create ini. Kita langsung pakai store lagi ya. Jadi kita pakai store lagi. Cuman di sini kita akan agak beda karena kita perlu menerima parameter, di mana parameter itulah parameter dari tweet ya. Jadi di sini kita kasih tweet. Oke, seperti ini. Oke, dan di routingnya seperti ini ya. Itu kita pelajari lagi ya. Kita pelajari lagi dengan manual. Jadi kita buat route get. Jadi kita nggak pakai resource langsung, jadi kita pakai seperti ini. Jadi caranya seperti ini, tweet seperti ini. Kemudian kita buat komen. Oke, kita pakai post ya, bukan post aja, emang harus post ini nih. Oke, middleware-nya kita juga gunakan out dan verified ini aja. Oke, jadi emang harus seperti ini. Jadi kita itu memberi komentar di tweet semana, dan ini fungsinya untuk komen dengan metode post ya. Terus jangan lupa ya, ini dikasih nama biar gampang. Nah, namanya ini sebenarnya bebas. Mungkin tweets.comment gitu ya, atau comments store boleh lah. Sementara kita gunakan comments.store ya. Nggak tahu nanti kalau pakai resource jadi apa namanya ya. Oke, kita bisa masuk ke mana nih ya? Comment controller ini. Dan di sini kita bisa ambil nih. Oke, pertama tentu aja kita ambil tweetnya ya. Tweet atau ya tweet ini kan berupa ID sebenarnya, atau kita DD seperti ini. DD itu kayak kita ngetes ya data yang masuk gitu. Oke, kita punya fungsi seperti ini. Kita masuk ke show.blade.php, di mana kita akan sesuaikan untuk actionnya ini ya. Nah, actionnya itu ke mana tadi? Tweets, comment ya. Ups. Nggak muncul. Oh, kita pakai namanya tadi comment langsung ya. Comment store. Nah, di sini ada parameter tweet ya. Oke, jadi kita bisa tambahkan tweet untuk parameternya. Karena kita tadi butuh parameter tweet ya, ini loh. Yang ini nih. Nah, ini parameter. Jadi parameter yang dinamis ya, di mana dia akan berubah-ubah. Oke, sekarang kita coba untuk fungsinya ya. Ups, ternyata kita belum punya buttonnya juga. Astaga. Oke, kita masuk ke sini dan kita tambahkan input. Input submit. Oke. Oke, kita punya seperti ini tampilannya ya. Mungkin agak kurang ideal. Oke, mungkin kita kasih di sini. Oke. Kita kasih cut action mungkin ya. Mungkin gini. Oke lah ya. Lumayan. Kita komentarin. Has no action. Oke, kok has no action ya? Oke, kita coba. Form control post ini udah betul. Kok has no action?
input submit. Oke, comments.store. Oke, comments.store. Harusnya udah ini ya. Has no action, maksudnya apa ini ya? Oh astaga, maaf ya. Jadi tadi kan ini udah bikin routing seperti ini, tapi kita belum definisikan nih actionnya ini. Sorry, kita kelupaan. Bukan kita sih, saya. Nah, ini harus didefinisikan ya. Jadi komentar itu pakai controller mana, action yang mana gitu. Jadi ya itu harus disesuaikan. Nah, comment controller does not exist. Ya ini kalau ini sih, ya ini belum diekspor aja di atas. Nah, sekarang kalau sudah diekspor seperti ini harusnya udah bisa ya. Kita refresh dan kita komentar dan kita lihat ya di sini ada nilainya 14. Berarti ini tweet ke-14 ya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, berarti kita bisa simpan tweetnya nih. Oke, kita coba ya. Kita coba untuk tambahkan tweetnya. Komen atau komentarnya ya. Jadi kita masuk ke show. Bukan show ya. Jadi kita masuk ke sini nih. Controller. Nah, di sini kita bisa panggil model comment, create. Nah, user ID. Nah, user ID-nya itu dapat dari out ID. Jadi dari user yang sedang login tentu aja ya yang komen ya. Terus tweet ID-nya itu bisa kita ambil dari variabel tweet ini. Karena yang dikirim adalah ID ya, jadi bisa kita langsung pakai di sini. Sedangkan untuk kontennya atau message-nya itu dari request message ya. Itu kita dapetin dari sini nih. Text areanya karena kita kasih nama message ya. Jadi di sini kita gunakan message. Nah, kita gunakan return redirect back ya. Oke, kita gunakan return redirect back seperti ini. Lalu kalau kita kasih session flash di sini harusnya nggak muncul ya. Karena kita taruhnya di dashboard. Berhasil menambahkan komentar. Ups. Oke, jadi kita bisa gunakan seperti ini. Tes. Oke, add tweet ID to viewable. Oke. Ini masalah lagi ya. Kita harus menambahkan viewable untuk tweet komen seperti ini ya. Ini cukup menjengkelkan sih menurut saya kalau di Laravel ya. Tweet harus kayak gini. Kita itu harus definisikan semuanya nih. Apa aja yang viewable tweet ID, user ID, terus sama message ya. Kalau kita mau pakai method create. Kita coba refresh dan komentar. Oke, kita sudah berhasil harusnya. Kita sudah berhasil harusnya. Nah, komentarnya masuk, tweet ID-nya 14, user ID-nya 1, isinya komentar tadi. Nah, ini sudah masuk datanya ya. Oke, jadi untuk menghindari ini ya, ini bisa kita komentarin. Terus bisa kita daftarin di app service provider. Nah, ini yang sering saya lakukan sih. Saya nggak suka melakukan kayak nambah-nambah gitu ya. Misalnya nanti ada tambahan kolom, kita harus definisikan. Jadi di sini kita tambahkan ya. Dan ini jangan lupa di import atau di use Illuminate Database Eloquent Model, dan di sini kita gunakan unguard. Nah, di sini harusnya tetap aman karena kita pada setiap formnya itu ya kita validasi kan ya. Jadi untuk data-data yang masuk tetap kita pilih. Jadi nggak akan ada data lain yang masuk ke dalam database kita seperti itu. Jadi ya harusnya tetap aman. Oke, kita coba lagi ya untuk bikin di sini comment. Oke, dan nggak ada error lagi ya. Yang tadi viewable itu udah hilang. Cuman di sini kendalanya adalah ya session flash-nya atau alert-nya nggak muncul. Karena yang kita lakukan sebelumnya itu nambahnya alert ini di dashboard langsung ya. Nah, kita bisa cut dan kita masuk ke layout ini ya. Nah, layout itu ada di views layouts app ini ya.
Oke, ada header dan di sini. Nah, kita taruh di atas slot ini ya. Kita coba jalankan lagi. Komen gitu ya. Nah, kok hilang langsung? Nah, ini ya, kelihatan ya. Cuman ya, kayaknya ini terlalu gede ya. Soalnya tadi kan di sini ada kayak kontainer gitu. Jadi ya emang kita implementnya kayaknya emang harus ditambahin dulu. Ditambahin seperti ini ya. Oke, untuk bungkus ya. Untuk bungkus. Kita coba lagi tes. Oke. Tes. Nah, cuman ini jauh banget ya jaraknya. Cuman ya nggak apa-apa lah ya. Kita biarin aja. Karena ada PX ini nih. PX-nya jauh. PX 8. Oke, yang penting tahu lah ya. Untuk tampilan nanti bisa disesuaikan sendiri aja ya. Jadi misal kontainernya itu dipindah di sini, terus slotnya ditaruh di dalam seperti ini misalnya, itu bisa juga ya. Jadi misal slotnya ini, ya slot itu adalah yang kita gunakan sebenarnya, yang kita buat di sini. Nah, slot itu ya bagian dari ini nih. Jadi kalau kita bungkus di app layout ini, terus di tengah-tengah ini akan dimasukkan ke dalam slot tadi ya. Maksudnya ini kayak sewa tempat dan ini adalah isinya. Nah, misalnya di sini saya hilangin. Oke, yang bawah dihilangin juga ya di dashboard. Oh, mungkin ini nggak kelihatan karena kita yang sedang kita edit adalah yang di sini. Oke, jadi div ini kita hapus. Oke, kita coba tes. Ini agak mepet ke atas banget sih. Nah, berhasil menambahkan komentar. Oke, karena sebenarnya tadi kita punya yang bungkus ini ada PY12 ya, atau padding Y12. Nah, sekarang sudah pas ya, tes. Nah, ini sudah oke tampilannya ya. Kalau dilihat di database ya banyak, karena tadi kita ngetesnya banyak. Oke, kita sudah berhasil menambahkan fungsi untuk menambahkan komentar. Mungkin berikutnya kita akan tambahkan fungsi untuk menampilkan komentarnya di bawah sini nantinya, atau di sinilah intinya ya. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.